الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini posisinya ngejomplang begini. Jadi saya mau begini nggak enak sih. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab kedua di dalam kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan iradatu katajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatum minal himmatil aliyah. Ada yang bawa bukunya enggak? Enggak ya. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatu katajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kau berkeinginan pada makom tajrid, padahal kau masih ditempatkan oleh Allah pada makom asbab. Itu dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatum minal himmatil aliyah. Dan kau berkeinginan pada makom asbab, padahal Allah sudah menempatkan kau pada makom tajrid. Inhitatum minal himmatil aliyah, sungguh sudah terjebak kita pada kesesatan yang nyata. Apa nih maksudnya nih? Ini Al-Hikam ini emang agak dalam. Kitab Al-Hikam itu kata para ulama, kalau seandainya Al-Quran itu boleh diganti, maka yang paling tepat penggantinya adalah kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah gitu, iradatu katajrid ma'a iqamatillah iyakfil asbab minasyahwatil khafiyah. Kau berkeinginan pada makom tajrid. Apa itu makom tajrid dan apa itu makom asbab? Jadi makom tajrid itu adalah makom yang diberikan Allah kepada hambanya di dalam mencari rezeki, tidak perlu lagi terlibat dengan urusan dunia, cukup Allah yang menghantarkan rezeki itu. Paham ya? Sedangkan asbab itu Allah memberikan karunia rezeki kepada hambanya dengan jalan masih bersinggungan dengan urusan dunia. Model-model kayak kita nih, antum kerja dari pagi pulang sore, aneh sebagai dosen pergi pagi pulang bolos zuhurnya. Ini kita masih makom-makomnya asbab. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kau berkeinginan pada makom tajrid, padahal Allah masih menempatkan kamu pada makom asbab. Itu termasuk dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Mana contohnya makom tajrid itu? Orang yang diberikan oleh Allah rezeki tanpa bersinggungan dengan urusan dunia. Saya ingin cerita dulu antara makom tajrid dengan makom asbab. Imam Syafi'i terkadang diskusi dengan Imam Malik, gurunya itu cukup panjang dan penuh makna dalam kehidupan. Satu saat Imam Malik menceritakan kepada Imam Syafi'i, kata Imam Malik,
Kalau bahasa kita gitu ya, Mas, Allah itu kan memberikan rezeki pada hambanya itu. Ada yang jalannya kita harus bekerja, dan ada jalannya yang kita tidak perlu kerja. Allah datangkan sendiri. Imam Syafi'i yang waktu itu masih idealisme sebagai seorang pemikir gitu, itu agak sedikit mengkritisi pendapatnya Imam Malik, tidak bisa guru gitu. Ya rezeki harus dicari baru Allah kasih gitu. Imam Malik cuma tersenyum gitu. Sampai akhirnya berpisah nih orang. Nah kata Imam Syafi'i, Tuan Guru saya mau pamit. Akhirnya pulanglah Imam Syafi'i. Di tengah perjalanan Imam Syafi'i dipanggil sama petani anggur. Mas, bisa nolong gak? Ngapain? Saya mau panen anggur dan kebetulan gak ada yang bantu. Kau bisa bantu anak? Nanti anak kasih upahnya. Nah, kata Syafi'i, oke kalau gitu. Maka Imam Syafi'i membantu itu petani anggur sampai selesai. Maka diberikanlah hadiah anggur yang besar-besar Imam Syafi'i itu. Saking gembiranya dia ingin nunjukin sama gurunya. Nih rezeki itu memang harus dicari gitu. Datang dia ke Imam Malik. Nih kan Tuan Guru, rezeki memang harus dicari. Tadi saya lagi jalan, ada yang minta bantu untuk manen anggur dan saya diberikan hadiah karena saya sudah membantu memanen anggur itu. Itu bukti Tuan Guru bahwa rezeki itu harus kita cari. Imam Malik senyum-senyum aja. Iya Syafi'i, tadi juga waktu saya terpikir enak kali ya makan anggur gede-gede gitu. Ternyata sudah ada di depan saya gitu. Itu makom tajrid namanya. Ya, maka kalau dalam dunia pesantren, karena saya mungkin basicnya di pesantren, itu nggak aneh. Kalimat-kalimat di dalam Quran, wa may yarzuquhum min haitsu la yahtasib, yang Allah berikan rezeki dengan jalan yang enggak diduga-duga, itu sudah biasa. Karena memang Allah menempatkan rezeki kepada hambanya itu, ada yang memang diberikan oleh Allah tanpa dia harus berusaha. Ini ada udah mulai mendekati pensiun belum? Antum tuh dikit lagi makomnya tajrid. Iya kan? Nggak perlu capek-capek datang ke kantor, cukup tiap bulan ngambil duit di bank. Itu makom tajrid. Artinya nggak susah payah kita terlibat dengan urusan dunia, tapi Allah menghadirkan rezeki itu. Nah, yang punya saham, yang punya kontrakan, gitu. Itu udah tajrid tuh. Tajrid. Nah kata Ibnu Athaillah, iradatuka tajrid. Kamu kok berkeinginan pada makom tajrid, padahal Allah masih menempatkan kamu pada makom asbab. Nah, jadi ada orang yang kadang-kadang padahal dia lagi sedang makomnya makom asbab tuh, tapi dia kepengen makom tajrid. Apa? Dia gaya kayak ulama. Dia pakai jubah, dia pakai udang-udang. Di sini harapannya kan orang pada datang cium tangan ngasih amplop. Nggak perlu lagi kerja, cukup orang hormatin dia. Dia paksain tuh. Nah, itu namanya minasyahwatil khafiyah. Ada dorongan hawa nafsu. Kan gitu banyak itu. Ya, nggak usah susah-susah payah nyari duit, cukup dah. Dengan cara apa? Dengan cara dia merubah penampilan supaya orang lain menghormati dia, lalu dia dapat pundi-pundi rupiah. Nah, itu kata Imam Ibnu Athaillah, minasyahwatil khafiyah, dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Kenapa? Karena memang belum makomnya dia diberikan oleh Allah makom tajrid, tapi dia menginginkan pada makom tajrid. Paham dia? Itu kadang-kadang ada tuh. Ya mohon maaf nih saya sampaikan, ada orang yang tega ninggalin keluarganya. Sampai keluarganya kalau orang Betawi bilang keleleran. Beras aja ngecel sama tetangga. Kenapa? Dia berusaha untuk mencari Tuhan. Kalau belum makomnya nggak bisa. Atau sebaliknya kata Imam Ibnu Athaillah, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka bil tajrid inhitatum minal himmatil aliyah. Kau berkeinginan pada makom asbab, padahal Allah sudah menempatkan kamu pada makom tajrid. Itu namanya inhitatum minal himmatil aliyah. Kita sudah terjebak pada lembah kesesatan yang nyata di sisi Allah.
Udah enak banget. Pensiunan udah dapat tiap bulan. Saham ya dikit-dikit adalah sedikit. Kontrakan bejibun 50 pintu. Walaupun bini masih atu. Ya, itu sayang banget tuh kalau punya kontrakan 50 pintu bini masih atu. Kasihan. Ya, masih cemen. Cemen. Sama yang ngomong. Jadi kau berkeinginan pada makom asbab, padahal Allah sudah enak-enaknya menempatkan kamu pada makom tajrid. Itu inhitatum minal himatil aliyah. Kita sudah terjebak pada lembah kesesatan yang nyata di sisi Allah. Apa contohnya? Dia udah enak-enak tuh, udah ibadah aja, duitnya udah datang sendiri. Kontrakan banyak. Ya kan? Saham ada, duit pensiunan ada, udah enak datang ke masjid zikir. Ngapain lagi? Tahu-tahu dia bikin counter handphone. Akhirnya giliran azan berkumandang, dia sibuk dengan melayani para pembeli. Itu namanya inhitatum minal himatil aliyah. Jadi tajrid dengan asbab itu sebuah proses di mana Allah memberikan kita rezeki agar dengan itu kita bisa beribadah dengan tenang. Itu intinya. Makanya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini fungsi kita diciptakan oleh Allah. Bahwa kita diciptakan oleh Allah fungsinya adalah untuk ibadah. Ini fungsi utama. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita nggak boleh santai-santai tamasya. Silakan. Tapi fungsi kita yang paling utama adalah beribadah. Soal rezeki Allah udah jamin. Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang aku ciptakan yang mau bergerak di muka bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Jadi kayak bapak ini kerja di Telkom itu cuma asbab doang. Allah sih sudah menentukan rezeki buat kita. Kita ini cuma menjemput rezeki yang Allah sudah tentukan buat kita. Saya pagi-pagi udah berkemas mau ke kampus. Dalam rangka apa? Menjemput rezeki yang Allah sudah tentukan buat kita. Makanya gak usah takut rezeki itu tuker. Allah janji ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang mau bergerak. Dabbah itu makhluk yang mau bergerak di muka bumi ini. Makanya dulu engkong-engkong kita ya orang Betawi. Pokoknya mereka jalan aja. Ada aja rezeki itu. Emang dulu engkong kita kerja? Kagak, pengangguran. Tapi anaknya ada yang di Mesir. Ada anaknya ada yang di Madinah. Ada yang di Mekah. Ada yang universitas negeri. Dari mana? Ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Karena mau bergerak. Mau kemana kong? Mau jalan. Siapa tahu ada objekan. Tuh orang Betawi gitu. Maka saya baca itu filosofi hidup tuh engkong-engkong kita. Yang penting lu mau jalan, yang penting lu mau bergerak. Jangan di rumah aja. Entar kalau di rumah aja rezeki lu dipotok ayam. Pokoknya selama kita mau bergerak di muka bumi ini, Allah sudah tentukan rezeki buat kita. Enggak ada orang-orang yang enggak diberikan rezeki oleh Allah. Selama dia mau bergerak, selama itu juga Allah berikan rezeki. Saya tuh perhatiin. Saya ini kan kadang-kadang suka sowan itu ya ke guru-guru pesantren-pesantren. Kadang saya ke Surabaya ketemu ke dulu ada tokoh spiritual di Surabaya. Saya datang pagi-pagi. Biasanya rekomendasi itu ada biasanya kayak ulama-ulama ngasih rekomendasi. Ustadz tolong datengin tuh ada kiai bagus alim. Saya ceramah ke Kalimantan, saya datengin juga kiai di Kalimantan. Saya ceramah di Sumatera, saya datengin juga. Saya ceramah di Malaysia, saya datengin juga. Hampir semua itu. Mereka orang-orang yang selalu istiqomah. Enggak kerja apa-apa. Cuman ngurusin pesantren tapi Allah jamin rezekinya dia. Jadi enggak usah takut. Jadi Allah sudah mengatur rezeki kita supaya apa? Supaya kita bisa memfungsikan fungsi dan tujuan kita diciptakan oleh Allah yang paling utama adalah beribadah. Maka kalau Allah sudah memanggil kita untuk ibadah, prioritaskan itu. Walaupun barangkali kesibukan kita
Sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita harus paham fungsi dan tujuan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Soal rezeki Allah udah jamin kita. Kita kan butuh baju, kita butuh makan untuk kuat kita beribadah. Allah kasih itu rezeki. Maka orang kalau udah tahu fungsi dia diciptakan oleh Allah, ketika Allah memanggil dirinya, dia akan mensegerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia tahu fungsinya untuk ibadah, dia tinggalin itu semua. Kenapa? Karena dia paham fungsi dan tujuan dia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Handphone. Ini handphone. Fungsinya untuk apa? Komunikasi. Tapi bukan berarti kemudian handphone ini nggak boleh buat ngerekam. Nggak boleh kemudian kita buat main TikTok. Boleh, silakan. Tapi fungsi utama handphone ini dibuat adalah untuk komunikasi. Maka kalau kita lagi main TikTok kemudian ada Ustadz Gondo telepon, apa kita masih asik dengan TikTok? Kan enggak. Kita prioritaskan panggilan beliau. Karena fungsinya handphone adalah untuk komunikasi. Jadi kalau ada orang yang ketika dia main TikTok kemudian ada panggilan dia abaikan, berarti dia human error tuh. Iya, dia nggak ngerti fungsinya handphone itu dibuat. Sama seperti manusia. Allah sudah atur bahwa fungsi dan tujuan Allah menciptakan kita manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Maka sesibuk apapun kita, kalau Allah sudah memanggil, tinggalkan itu semua. Kalau kita ngerti. Makanya soal rezeki nggak usah takut. Kadang-kadang kan kita gitu ya. Kita lagi bisnis gitu. Allah manggil dengan panggilan azan, kita masih asik dengan bisnis. Kenapa? Kita takut rezeki kita hilang. Padahal Allah sudah memberikan jaminan rezeki itu. Saya itu kalau lagi membimbing jamaah umroh gitu ya, atau jamaah haji, saya suka perhatiin orang. Dulu ada namanya Mang Toha. Saya tanya, Mang Toha, gimana bisa berangkat haji? Profesinya apa? Saya tukang apa ya di Mestik itu, tukang apa namanya? Ketoprak. Apa sih ketoprak ya? Ketoprak. Jadi kalau pagi dia keliling gitu. Dia kalau pakai toprak itu pakai peci haji. Jadi orang nyangkanya dia udah haji. Sampai ketemu lah dengan ibu-ibu beli ketoprak. Pak, Bapak udah haji? Ah, belum, Bu. Pengen haji? Siapa sih yang gak kepengen? Cuman ya kayaknya cuman harapan yang gak mungkin, Bu. Ya tukang ketoprak dengan biaya haji yang sekarang kan mahal, Bu. Enggak, kalau Bapak mau saya berangkatin. Ibu bercanda. Iya. Ini cerita Mang Toha. Bener, Bu, iya. Saya kebetulan punya saudara yang saya udah berangkat, yang saya mau berangkatin, nggak ada temennya. Mang Toha saya berangkatin, masya Allah. Itu kalau Allah mau itu begitu tuh. Wa may yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kadang-kadang hadirkan rezeki itu dengan jalan yang nggak diduga-duga. Dari mana itu? Dari sebuah ketaatan kita kepada Allah. Makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang rezeki tajrid itu ya tidak didapat, bisa jadi karena kedekatan kita dengan Allah, lalu kemudian Allah memberikan kita kemuliaan dengan rezeki itu. Makanya gak usah takut. Selama kita dekat dengan Allah, selama itu pula kita pasti akan dikayakan oleh Allah. Makanya kalau dalam perspektif tasawuf itu, orang-orang yang punya makom wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu gak pernah takut. Bahkan saking dia nikmatnya dengan Tuhan, dunia itu terasa kecil. Iya, tapi bukan berarti kemudian wali Allah itu nggak kaya, kaya. Tapi kecil kekayaan bagi dia. Karena kalau kita baca riwayat, hampir sahabat-sahabat itu wali Allah. Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya sampai 72.000 triliun. Disusul Utsman bin Affan 50.000 triliun. Belum lagi kemudian Tolha, belum lagi Umar bin Khattab. Mereka orang-orang yang penuh dengan bergelimang harta.
Tapi apa kemudian mereka jauh dari Allah? Tidak. Makin kuat harta yang diberikan Allah kepada mereka, makin kuat ibadah mereka. Dan mereka menganggap bahwa harta hanya sekedar asbab, sekedar wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kecil orang-orang yang kalau sudah makom wali-wali Allah itu memandang dunia itu kecil. Kenapa? Karena cukup Allah yang ada di dirinya. Makanya orang-orang yang kayak begitu itu nggak pernah takut. Sedekah itu dia nggak pernah merasa takut kehilangan harta. Makanya Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri kewalian itu bukan hanya dari sisi ubudiyah ketika dia tahajud di keningan malam atau dia puasa, enggak gitu. Jadi ini yang harus kita contoh. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu pintu sebuah kewalian itu dimulai dari apa? Sakhawatin nufus. Jiwa kedermawanan. Itu bisa menghantarkan kita pada kewalian. Makanya kata Nabi, inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bikasrati shalah wala siyam. Sesungguhnya wali-wali Allah di muka bumi ini mereka diberikan kemuliaan oleh Allah kelak dengan surga bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya zikir, tapi apa? Tapi sakhawatin nufus, ketika dia mampu memberikan yang terbaik pada makhluk Allah yang lain. Itulah kewalian. Maka orang-orang yang menjadi wali Allah, walaupun mereka diberikan kekayaan oleh Allah, tapi tidak menjadikan kekayaan itu sebagai orientasi dalam hidup, tapi menjadi asbab dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekali yang dimuliakan Allah, nikmatilah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik pada konteks kita sebagai orang yang diberikan kemuliaan dengan makom tajrid, ataupun kita masih diberikan oleh Allah pada makom asbab. Tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Ya, banyak hal sebenarnya. Ciri-ciri orang yang berada di makom tajrid itu. Biasanya orang kalau sudah berada di makom tajrid, dia nggak pernah takut terhadap rezeki yang Allah sudah atur dalam kehidupannya. Mereka tuh nggak pernah mikir besok mau makan apa ya, enggak. Itu cirinya itu. Orang kalau sudah berada pada makom tajrid, begitu hakul yakinnya karena Allah sudah mengatur rezeki dan tidak akan pernah Allah biarkan hambanya itu selama si hamba itu dekat dengan Allah. Itu yang saya cerita tadi, itu kiai-kiai itu mohon maaf ya, ada kiai cerita mas saya itu. Suatu saat dia mengalami kondisi terpuruk. Pesantrennya punya hutang dan hidupnya agak sedikit goncang, diterpa oleh badai musibah yang luar biasa. Lalu kemudian beliau ini dapat rekomendasi untuk datang ke ulama fulan. Akhirnya orang ini datang ke rumah ulama fulan. Orang ini nggak cerita keadaan dia, tidak. Dia hanya sekedar datang tabarukan kepada ulama besar sebagai wujud penghormatan dia sekaligus silaturahim. Itu pulangnya, itu kiai besar tadi membawakan dia kantong kresek. Ini ceritanya beliau, Allahumma yarham. Dia bingung ini kantong apa isinya? Rapi betul dibungkus itu. Di perjalanan dia pengen buka tapi masih takut. Akhirnya dibuka di rumah itu, isinya sejumlah uang yang dia butuhkan, baik untuk bayar hutang maupun dalam kehidupan dia sehari-hari. Begitu cara Allah memberikan rezeki kepada hambanya, yang hambanya itu mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya jangan pernah takut, jangan pernah tertukar. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu barangkali yang bisa sampaikan. Saya agak sedikit pusing gini, mungkin mikirin rezeki. Apa saya pada makom tajrid atau makom asbab? Saya kira itu barangkali yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bulan depan saya bawa kitabnya gitu ya. Walaupun saya hafal tapi lebih bagus pakai kitab. Atau bapak-bapak bawa tuh beli kitabnya. Karena ini kitab agak angker juga kajian. Saya kira gitu ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Cukup ya, saya tahu orang Telkom tuh udah pinter-pinter. Saya yakin kalau di kampus ini udah
pasca sarjana udah. Ya silakan. Alhamdulillah, jazakallah penjelasan terkait pasal 2 ya dalam hikam ini ya. Iya. Tapi mungkin ingat juga ya yang kisahnya Nabi Hud, siapa ya? Beliau kan sudah dibukakan rezeki oleh Allah, tapi tetap ingin bekerja untuk mendapatkan rezeki yang untuk dimakan, karena beliau meyakini akan lebih bagus yang memang yang untuk makan itu dari keringatnya gitu Ustaz. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, ya makna ibadah kan tidak hanya mahdhur ya, ada ghair mahdhur. Ya insya Allah pada saat misalkan kita nih masih di level asbab, tidak ikhtiar kita termasuk mencari rezeki ini kan bagian dari ibadah ya. Walaupun pada saat ghair mahdhur dihadapkan dengan mahdhur harus memprioritaskan yang mahdhur gitu ya, yang tadi Ustaz sampaikan ya. Gimana itu Ustaz? Iya. Nabi Hud itu mengikuti apa yang Allah anjurkan. Wa kuli malu, ya, katakanlah bekerjalah kalian. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sangat mencintai orang yang bekerja. Innallaha yuhibbul mukhtalif. Sesungguhnya Allah sangat suka dengan orang yang model kayak kita ini bekerja. Bahkan Rasul pernah mencium tangan seseorang yang dia bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Jadi suatu saat Nabi itu pernah memegang tangan sahabat, lalu kemudian dicium tangannya. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan kau mencium tangan si fulan itu? Rasul kemudian memegang tangan itu dan nunjukin kepada sahabat, kalau kalian ingin tahu tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, inilah tangan si fulan yang digunakan untuk menafkahi anak dan istri. Bahkan Nabi mengatakan, ketika seorang itu pulang dari pekerjaannya di sore hari, lalu dia duduk berleha-leha, melepaskan kepenatan, melepaskan lelah, maka Allah menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Bahkan kata Nabi, ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan sholat, tidak bisa ditebus dengan puasa, tidak ditebus dengan segala macam ibadah, kecuali dia bekerja karena Allah. Jadi kita ini ada dosa yang gak bisa dihapus itu, kecuali kita bekerja. Makanya bekerja itu menjadi jihad. Makanya ketika ini sudah dijadikan jihad, maka ketika seseorang itu meninggal, maka dia dalam keadaan syahid. Begitu hebatnya itu. Makanya semua, termasuk Rasulullah juga bekerja. Tetapi masa akhir-akhirnya ketika mereka sudah memasuki masa tajrid, mereka melepaskan itu. Kenapa? Dia bekerja hanya untuk Allah. Jadi ibadah itu juga bekerja. Makanya kan Syekh Mansur dia bilang, ya Allah, seorang budak ketika usia 70 biasanya sudah dibebaskan oleh majikannya gitu ya. Apakah mungkin aku yang sudah tua ini dibebaskan pula ya Allah gitu. Itu bahasa Syekh Mansur gitu. Jadi kita bekerja, beribadah itu sebagai bentuk kita penghambaan diri kita kepada Allah. Dan itu pasti diapresiasi oleh Allah. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Hud bekerja karena berlandaskan itu. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau itu dulu, walaupun beliau ini pengarang dia pun pengarang kitab tafsir Al-Munir kan, yang diakui tafsir ini oleh Grand Syekh Al-Azhar gitu. Tapi beliau itu masih kerja. Pernah suatu ketika beliau ulama besar waktu itu, tapi dia masih tahu mutawif. Jadi dia kalau di Mekah itu jadi mutawif, ngelayanin orang gitu. Ngelayanin orang. Nah, itu ya jawabannya Imam Nawawi persis seperti jawaban Nabi Hud. Tapi di akhir-akhirnya beliau sudah melepaskan. Dan Allah tahu ketika si hamba ini sudah
totalitas penghambaannya dia kepada Allah, maka Allah akan jaminkan dia dengan posisi tajrid, bukan lagi asbab. Jadi berproses. Jadi nggak ujuk-ujuk kata orang Betawi kita kemudian bisa makom tajrid, enggak. Kayak model begini lama nih makom tajridnya gitu. Kita kan masih muda kan, kalau kita kan dikit lagi udah pensiun gitu ya. Nah, kalau ini masih lama. Ya, tapi nggak tahu kalau nemu berlian kan bisa jadi makom tajrid gitu. Yang kedua apa tadi? Itu yang kedua yang masalah bekerja kita. Apa? Bekerja. Yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Iya gini. Ibadah itu kan terbagi kepada dua. Ada ibadah mahdoh, ibadah yang berkaitan langsung dengan habluminallah, hubungan kita dengan Allah. Ya, kayak sholat, puasa itu lebih identik dengan habluminallah. Ibadah mahdoh namanya. Tapi ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah yang tidak langsung berkaitan dengan Allah. Bekerja, ini ibadah. Tidur, ada yang tidur, ada. Yang dibangunin, lagi ibadah. Gitu. Saya kalau subuh ngajar pengajian itu biasanya banyak yang pada tidur. Saya bilang jangan dibangunin, ntar juga nasi uduk bangun, datang bangun dia. Tenang aja, dia lagi ibadah. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan kata niatnya kita karena Allah itu menjadi ibadah. Makanya Imam Ghazali itu selalu ngingetin kita. Jadikan 24 jam itu yang Allah kasih kita usia bagaimana menjadi produktif, maka niatkan untuk ibadah. Makan itu kan mubah, sesuatu yang tidak bernilai sebenarnya. Tapi ketika kita niatkan untuk ibadah, maka makan menjadi sunnah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Hubungan suami istri itu pun sama. Tapi karena kita niatkan untuk ibadah, menjadi sunnah. Bekerja, kalau dia niatkan hanya untuk mencari keduniaan, enggak jadi ibadah. Tapi kalau niatkan untuk ibadah, maka menjadi nilai ibadah. Makanya kalau bisa, 24 jam itu nuansanya menjadi nuansa ibadah. Mau berangkat kantor tadi pagi, Bismika Allahumma, ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Naik kendaraan bismillahi majraha wa mursaha. Kemudian kendaraan melaju, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Menjadi ibadah perjalanan kita. Lihat pasar, menjadi gimana perjalanan kita tambah ibadah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dari ibadah lagi. Pulang kerja, kemudian kita mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, menjadi ibadah mandi kita. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, menjadi ibadah lagi. Jadi 24 jam itu menjadi nuansa ibadah karena niat kita karena Allah. Kalau seandainya kita cuma mengandalkan ibadah yang mahdoh, katakanlah 5 waktu dalam sehari, berapa sih waktunya yang dibutuhkan? Dari 24 jam, sholat zuhur, antum berapa waktu yang dibutuhkan? Di rumah. 5 menit model begini mah. Iya kayak kita, model kita gitu. 5 menit itu udah bagus banget tuh, sholat zuhur 5 menit. Iya katakan 5 menit. 25 menit dari 24 jam. Jomplang. Makanya jadikan seluruh aktivitas ini landasan karena rasa syukur kita atas segala nikmat. Maka kalau udah begitu menjadi nuansa ibadah semua. Gitu, jadi niatin gitu. Ya, termasuk ibadah kita bekerja ini menjadi ibadah. Bapak tahu ibadah gitu. Jadi kita kasih duit buat bini. Kata Nabi, dirhamun fi ahli khairum min alfi darahim fi sabilillah. Orang yang kerja tadi, dia kasih bininya 1 dirham dari dia bekerja tadi, itu lebih mulia dari bapak sumbangkan di jalan Allah itu ribuan dirham. Ngasih bini 1 dirham itu lebih mulia daripada sedekah tuh buat tempat-tempat lain walaupun itu 1000 dirham. Bagaimana hebatnya itu. Makanya kalau ngasih bini gak usah banyak-banyak, dikit juga paham bisa. Ada ibu-ibu.
Karena tadi nilai jihadnya itu, nilai jihadnya itu ada ibu-ibu ya, ngambek deh. Jadi nilai jihadnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya saya kira gitu ya. Sekarang mohon maaf lahir batin. Insya Allah bulan depan saya bawa kitabnya. Saya tadi ada urusan, jadi kadang-kadang nggak ke pondok lagi karena kitabnya di pondok pesantren. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.